semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Fitri, NIM 0562278661 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ UT Semarang. Di sini, saya akan berpidato tentang dampak perubahan iklim pada tubuh manusia untuk memenuhi tugas online 3 Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, serta seluruh warga desa Bandung Putih yang saya banggakan, serta para pekerja pabrik yang setiap hari berkontribusi pada perekonomian kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai, izinkanlah saya bertanya, siapa di ruangan ini yang pernah merasa lemas atau pusing saat suhu udara di luar sangat panas? Saya yakin hampir semua dari kita pernah mengalaminya. Kondisi ini yang kian sering terjadi adalah salah satu dampak nyata dari perubahan iklim terhadap kesehatan kita. Bapak Ibu sekalian, beberapa tahun belakangan ini, kita semua mungkin merasakan adanya perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu. Terkadang hujan turun sangat deras di luar musimnya, atau sebaliknya. Musim kemarau terasa lebih panjang dan panas yang sangat menyerang. Peristiwa ini bukanlah kebetulan semata loh Bapak Ibu, melainkan bagian dari fenomena global yang kita kenal sebagai perubahan iklim atau climate change. Tujuan saya berpidato pada saat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran diri kita tentang bagaimana perubahan iklim yang dapat merusak kesehatan tubuh. Sehingga saya di sini guna mendorong kita semua untuk melakukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri maupun orang lain, serta memotivasi hidup sehat seperti olahraga rutin, makan makanan bersih sebagai strategi adaptasi. Mari kita mulai dengan fakta yang menentukan kehidupan kita. Perubahan iklim dipicu oleh emisi gas rumah kaca dari industri dan kegiatan sehari-hari yang telah mengubah pola cuaca global. Menurut data observasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menunjukkan tren kenaikan suhu yang berkelanjutan sejak 1981 dengan suhu rata-rata nasional 27,52 derajat Celcius pada tahun 2024. Nah, menurut jurnal juga tentang perspektif hukum pengendalian dampak perubahan terhadap kesehatan di Indonesia yang menekankan bahwa perubahan iklim yang tidak menentu mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung melalui pola cuaca ekstrim dan tidak langsung, seperti penurunan kualitas udara, air, makanan, serta penurunan kualitas ekosistem. Datanya pada kesehatan tubuh cukup terasa. Pertama, panas ekstrim meningkatkan resiko dehidrasi, masalah jantung, Bapak Ibu. Selain itu, cuaca ekstrem seperti banjir atau kekeringan mengubah pola penyebaran penyakit menular, seperti demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk di lingkungan pabrik. Di sisi lain, gagal panen akibat iklim ekstrim menyebabkan kekurangan pangan yang berujung pada malnutrisi dan imunitas tubuh yang lemah. Masalah yang sering dialami masyarakat di sekitar pabrik. Namun, kita bisa mencegah dampak perubahan iklim ini sebagai berikut. Pertama, mengurangi emosi dengan mendukung pabrik ramah lingkungan. Kedua, menggunakan transportasi umum. Dan yang terakhir, menghemat energi di rumah. Untuk pencegahan pribadi dapat kita lakukan sebagai berikut. Pertama, hindari aktivitas luar saat panas ekstrim. Kedua, gunakan alat pelindung di pabrik. Dan yang terakhir, pastikan akses air bersih yang cukup. Nah, lebih lanjut, melalui hidup sehat seperti olahraga rutin dan makan makanan bersih seperti buah dan sayur yang kaya akan protein nabati dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebagai rangkuman, perubahan iklim langsung mengancam kesehatan kita, Bapak Ibu, melalui panas, polusi, dan penyakit, terutama para pekerja pabrik dan masyarakat. Dengan kesadaran ini, mari kita ambil tindakan pencegahan bersama-sama untuk melindungi diri dan komunitas, serta hidup sehat sebagai benteng adaptasi. Ingatlah,
Olahraga yang rutin dan makan makanan bergizi dapat membuat dampak perubahan besar dalam hidup kita. Terima kasih atas pertanyaan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mari ciptakan hidup yang sehat dan aman. Selamat siang.